Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, eh, Ketua MKKS Kabupaten Lampung Tengah dan Bapak Ibu guru pendamping serta peserta LKS Lampung Tengah. Baik, di sini nanti untuk cabang lomba web teknologi untuk pemaparan juknis serta soalnya itu akan disampaikan langsung oleh jurinya, yaitu Bapak David Naista. Untuk Bapak David Naista mungkin bisa langsung disampaikan saja. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Fitra. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Oke. Oh, baik. Untuk semua Bapak Ibu yang hadir, terima kasih kesempatannya telah mengundang saya untuk join ke Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya David Naista, biasa dipanggil David. Saya perwakilan dari Sevena Studio, itu bergerak di bidang pembuatan software dan aplikasi berbasis website. Nah, kebetulan saya juga merupakan juri untuk LKS Nasional dan sekarang ini sedang ada di Jakarta untuk membahas tentang perubahan yang terjadi nanti di LKS Nasional dan insya Allah kemungkinan akan terjadi perubahan untuk pelaksanaannya. Mungkin nanti info lebih lanjut akan dikabarkan ke provinsi. Baik, saya langsung menjelaskan saja tentang apa yang akan kita kerjakan di bidang lomba web teknologi kali ini. Oke. Nah, untuk bidang lomba web teknologi, jadi di sini saya akan menyamakan konsepnya dengan LKS Nasional. Jadi kalau di LKS Nasional itu terdapat 3 modul, yaitu modul klien, modul server, dan modul speed test. Namun berdasarkan waktu dan pelaksanaan lomba, jadi kita sesuaikan dengan waktunya. Jadi saya ambil satu modul aja, yaitu modul server, di mana di sini temanya adalah membuat web e-commerce. Nah, di sini untuk front end dan back end menggunakan framework terbaru, jadi supaya peserta ketika di level provinsi dan nasional tidak akan kaget kita menggunakan teknologi yang sama. Di bagian front end kita menggunakan Bootstrap dan kemudian di back endnya kita menggunakan Laravel. Untuk versinya kita gunakan yang paling terbaru, di mana Bootstrapnya menggunakan versi 5 dan Laravelnya menggunakan versi 12. Lalu pemrograman apa yang harus dimiliki oleh para peserta? Yang pertama harus mengetahui tentang HTML, kemudian mengetahui tentang CSS, JavaScript, PHP, OOP, dan seterusnya. Intinya pemrograman yang digunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Kemudian database yang digunakan adalah MySQL. Kemudian ada beberapa fitur yang perlu dibuat. Jadi nanti untuk detail dari fiturnya akan dijelaskan ketika pelaksanaan lomba. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan secara garis besarnya, di mana yang diminta adalah pembuatan landing page, kemudian halaman produk, CRUD, yaitu membuat, menampilkan, mengubah dan menghapus datanya, kemudian membuat halaman detail dari produk, membuat simulasi checkout, dan autentikasi. Jadi halaman websitenya itu bisa login dan register. Intinya membuat toko online lah. Gambarannya seperti Tokopedia, Shopee, nah seperti itu. Cuman kita minusnya tanpa payment gateway. Jadi hanya simulasi ketika memesan dan tiba-tiba sudah ada pembayaran, kira-kira seperti itu. Lalu untuk waktu dan tempatnya sama seperti bidang lain di hari Sabtu. Kemudian tempatnya Zoom untuk sekolah masing-masing, formatnya secara daring. Kemudian untuk peserta itu siswa aktif dan satu sekolah satu peserta, dan pesertanya belum pernah menjadi juara LKS tingkat nasional. Kemudian untuk alat dan software, jadi digunakan adalah PC atau laptop sesuai dengan software yang dibutuhkan. Jadi di sini ada Windows 10 atau 11, RAM-nya 8 GB. Jadi di sini untuk alat itu adalah alat yang direkomendasikan. Jadi kalau misalnya bisa lebih malah lebih baik. Jadi kalau misalnya laptop atau PC-nya bisa RAM-nya 16 GB atau 32 GB itu bebas dipersilakan. Intinya di sini minimumnya supaya laptopnya tidak lambat ketika pelaksanaan. Kemudian ada kamera depan dan belakang. Jadi nanti untuk layoutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada aplikasi web server dengan nama SAM, kemudian Notepad++, Visual Code, dan Sublime Text, serta Zoom yang penting. Kemudian di sini mekanisme pelaksanaannya adalah Zoom dibuka 30 menit sebelum
pelaksanaan lomba. Jadi nanti kalau misalnya bisa sebelum 30 menit sudah aman, kita juga udah bisa mulai lombanya. Kemudian waktu pengerjaannya secara bersihnya adalah 5 jam. Jadi nanti kan pasti akan ada istirahat dan lain-lain, ya intinya bersih selama 5 jam. Dan semua pekerjaan peserta itu akan dicek, karena ketika mengerjakan peserta diminta untuk share screen dan juri bisa memilih dan melihat dari yang dikerjakan peserta. Kemudian untuk sistem penilaiannya, nah di sini untuk penilaiannya kita menggunakan cara penilaian CIS yang digunakan di LKS Nasional, di mana kita ada dua jenis penilaian, di mana ada nilai measurement dan judgment. Untuk nilai measurement itu adalah nilai penilaian pasti dan poinnya pasti. Fitur ada dapat poin, tidak ada fitur tidak dapat poin. Kemudian untuk judgment itu penilaian dengan range, jadi ada range nilainya, jadi tidak asal menilai. Kemudian untuk aspek penilaiannya itu ada tampilan UI atau UX, kemudian fungsionalitas, kemudian desain database. Dengan bobot tampilannya 30%, fungsionalitasnya 45%, dan database-nya 25%. Nah, untuk yang masih belum jelas measurement dan judgment itu seperti apa, nah di sini adalah contoh penilaiannya. Jadi, juri itu sudah memiliki poin penilaian yang rigid dari pembuatan sesimpel itu sampai aplikasi jadi. Contohnya di sini. Pembuatan folder aja itu dapat poin. Misalnya bisa diakses dalam membuat modul nomor underscore modul backend. Nah, itu dapat poin 0,25, kemudian buat database misalnya dapat 0,25, kemudian bisa login, bisa register, itu dapat poin 0,5, 0,5, di total sampai poinnya menjadi 100. Nah, kalau judgment itu udah ada poinnya. Jadi kalau misalnya dia tidak bikin apapun, 0, terus misalnya contoh di sini template ada tapi tidak ada modifikasi 1, kemudian template digunakan tapi modifikasinya sedikit 2, dan template digunakan sesuai dengan permintaan, itu dapat poin 3. Jadi intinya penilaian judgment itu ada range nilainya. Jadi juri tidak bisa memberikan nilai asal. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah untuk layout posisi kamera, di mana peserta melakukan lomba, di mana peserta ada dua kamera depan dan kamera belakang. Kalau misalnya ditampilkan seperti ini, jadi kamera depan itu ada di depan langsung, di depan laptop, dan satu lagi kamera belakang berada di belakang agak pinggir. Jadi peserta dapat terlihat ketika menuliskan kode maupun di depannya apakah ada orang atau tidak. Karena untuk pelaksanaan lomba, untuk lokasi itu harus steril, jadi ruangan hanya ada peserta. Nah, kira-kira seperti itu pemaparan tentang lomba web teknologi yang akan dilaksanakan. Kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak David atas pemaparan jenis lomba teknologinya. Mungkin untuk Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta yang mengikuti cabang lomba tersebut, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan untuk lebih jelasnya? Dipersilakan. Pak, saya bertanya. Boleh, silakan Pak Yanto. Jadi tadi tidak ada clear untuk area. Nah, untuk clear untuk alat yang digunakan serta bagaimana? Itu aja. Oke, ini Pak Fitra atau saya akan menjawab? Pak David, Oh, Bapak. Oke, baik. Untuk alat yang digunakan, jadi di sini, nah untuk alat software ini, jadi peserta boleh menggunakan PC atau laptop. Jadi intinya satu layar, jadi tidak dual screen. Untuk spesifikasi itu dibebaskan sesuai dengan kemampuan sekolah atau kemampuan siswanya ketika mengerjakan. Nah, di sini kalau juri menyarankan itu menggunakan RAM sekitar 8 GB, kemudian pakai SSD, misalnya PC-nya i5. Nah, tapi kalau misalnya bisa lebih bagus, dipersilakan, tapi kalau misalnya di bawah itu juga tidak apa-apa. Karena kan web itu sebenarnya tidak seribet desain grafis yang harus pakai software yang berat ya. Jadi kan kita cuma ketik kode terus tahu-tahu jadi gitu. Jadi untuk alatnya dibebaskan, tapi sarankan RAM-nya 8 GB, i5, dan menggunakan SSD. Kemudian satu lagi alatnya
ada kamera. Nah, kalau kamera depan itu kita bisa menggunakan kamera komputer atau kamera laptop, jadi bisa pakai webcam. Nah, kalau untuk kamera belakang itu bisa pakai HP, atau kalau misalnya ada kamera ya tidak apa-apa. Jadi nanti akan ada dua kamera di Zoom, yang satu kamera depan dan satu kamera belakang. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin seperti ini Pak. Maksudnya itu kan peralatan kan masing-masing sekolah. Maaf ini bisa jadi ya bukan suzon sih. Ya bisa jadi aja nanti source-nya sudah ada, tinggal copy paste kan bisa jadi. Nah, jadi Mengantisipasi seperti itu. oke. Untuk mengantisipasi tersebut, kan di sini ada Zoom dibuka 30 menit sebelum lomba ya. Jadi kan kita kan nanti mengecek komputer peserta. Jadi kita di sini saya lupa memasukkan satu lagi namanya Ultra Viewer, Pak. Jadi kita langsung remote komputer peserta. Jadi kita akan buka komputer peserta. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, pasti kita hapus. Kayak seperti itu. Kalau misalnya untuk proses pelaksanaannya, untuk mengecek apakah peserta melakukan apapun, kita ada share screen. Jadi saya bisa lihat apakah peserta itu ngapain aja, itu kelihatan. Kira-kira seperti itu, Pak. Satu lagi Pak, tadi kayaknya masih kurang untuk skema database. Oke. Kemarin kan sudah di-share di skema database-nya, tapi kayaknya di sini belum di-share. Oh, ini hanya gambaran apa nih bahasanya? Gambaran secara umum aja, Pak. Kalau misalnya untuk detailnya nanti langsung di soal. Untuk skema database sebenarnya itu adalah skema contoh database yang dibuat. Tapi kalau misalnya peserta mau bikin lebih banyak table atau lebih banyak relasi ya dipersilakan. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak David atas jawabannya, dan untuk Pak Yanto terima kasih telah bertanya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait cabang lomba web teknologi, dipersilakan. Kalau tidak ada, dicukupkan dari sekian. Lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Mas Fadil. Silakan Pak Yunus. Jadi ini ada pertanyaan karena tadi aku perwakilan dari, izin ya Bapak Ibu, aku perwakilan dari SMK Bangun Luhur. Jadi tadi kita dapat undangan untuk pembukaannya itu di SMK Darusi Syafa. Nah itu apakah di SMK Darusi Syafa itu hanya pembukaan atau sekalian dengan lombanya di situ, atau ya kita tetap di online? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi untuk yang diundang ke Darus Syafa itu hanya untuk pembukaan saja Pak Yunus. Jadi untuk peserta dan guru pendamping yang mengikuti lomba tetap di sekolah, karena lombanya itu teknisnya nanti dilakukan secara daring menggunakan Zoom. Baik, terima kasih Pak Fadil. Sama Pak Yunus. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Ya, cukup. Sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu.